Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again bareng acara Ngomel, ngobrol bari menang ilmu. Amin. Semoga puasa kita, saum kita hari ini selalu menjadi saum yang terbaik dan selalu mendapatkan kebaikan pada setiap momen yang selalu kita lakukan apapun. Walaupun tetap kebanyakan kegiatan kita ada di rumah. Ya, masih dalam ini tuh masih dalam ini PSBB. Ya, si copit lah, si copit si gerak paling. Kesebelin pisan si copit teh. Tapi walaupun tetap ada di rumah, mudah-mudahan keadaan kita, saudara kita dimanapun berada tetap dalam keadaan berkah. Insyaallah. Dan hari ini, sore hari ini kita berhasil menculik kembali teman-teman sadulur. Kita akan sore hari ini sambil ngabuburit hingga ketemu buka bersama, insyaallah. Buka bersama di rumah masing-masing betulnya, ya, biar bisa menjalin kebersamaan. Kita akan ngomongin tentang sadulur. Apa sih sadulur teh, gitu kan ya? Apa hubungannya dengan copit? Kacau. Udah pada kenal dong, Kang Fadil. Silakan, Regu A, Bapak kenalkan diri. Saya Kang Fadil dan di sebelah saya ada Kang Pidi. Oke, saya Ami dan sebelah kanan saya ada Nek Tekno. Asik. Oke, teman-teman sengaja saya datangin culik kembali teman-teman sadulur. Kenapa? Karena di episode kemarin cantung tas obrolan anak masih kena banyak yang harus kita kena tanggung. Nah sekarang kita buligiran. Kita buligiran. Biar kalau sudah dibuligir, kentang sudah dibuligiran, disisikan, baru bisa disajikan. Gitu. Nah jangan lupa nanti subscribe nih, ya. Subscribe, kemudian like, ya. Ada nih akun IG-nya Kang Fadil, Kang Pidi, sama Tenoy, si gue, gak usah lah, gak penting, ya, gak penting, ya. Oke, teman-teman juga nanti bisa bertanya tentang kegelisahan, penasaran, ya, penasaran tentang sadulur itu apa sih, ngapain dan seterusnya, oke. Gimana Kang Fadil? Barangkali ada dari yang lain tanya tentang sadulur, atau kita dengar aja dulu deh cerita sadulur. Ya, sebelum kita ke pertanyaan, kita harus tahu dulu sadulur apa sih. Jadi cerita dulu Kang Pidi itu siapa, ngapain aja, sampai kemudian hubungannya dengan sebagai bobotoh Persib, penggemar Persib, sampai kemudian bikin sadulur, itu gimana dongengnya. Termasuk nanti Teknoi juga cerita sebagai bobotoh perempuan yang juga mencintai Persib dan seperti apa kiprah Teknoi dan Kang Pidi dengan khususnya dengan sadulur dan bobotoh pada umumnya. Oke, silakan Kang Pidi. Saya dulu nih. Ya, dulu. Kirain udah langsung. Foreplay dulu, jangan main langsung aja. Mesti ada pemanasan. Pemanasan dulu, biar kepanasan. Keras banget. Ya, pada awalnya perkenalkan ya, nama saya Pidi. Saya cuma bobotoh biasa. Oke. Cuma ya lebih intens aja, Istilah Sundanya ngoprek HP. Oke. Orang yang selalu gabut kalau kehabisan kuota. Jadi niatnya berawal dari sosial media. Entah itu dari Instagram, Twitter, media sosial yang lainnya, lebih memberitakan informasi tentang Persib, tentang yang lainnya. Pada akhirnya ketika mengelola akun, kenal juga dengan admin akun yang lain. Karena di Indonesia ini banyak juga ya yang temuan Kang Pidi berapa akun medsos yang berkaitan dengan Persib? Sepengetahuan Kang Pidi. Wah, banyak sekali ya. Di atas 10, 20, 30, 50, ratusan. Wow, ratusan. Tentang Persib aja ratusan. Tentang Persibnya aja ratusan. Belum lagi tentang membahas yang lainnya. Entah itu tentang breaking news. Ataupun hal yang lainnya banyak. Hari-hari entah itu tentang lawak dan sebagainya. Iya. Dari sana berawal daerah Jawa Barat, khususnya orang-orang Sunda. Ini nggak ada sebuah community power gitu. Nggak ada sebuah organisasi atau komunitas kecil-kecilan yang
menjadi satu suara, menjadi kekuatan di tingkatan digital. Oke. Makanya dari berangkat sana, mungkin dari suara yang lain pun sama, satu suara juga sama, akhirnya ngebentuklah kumpulan-kumpulan biasa. Awalnya grup-grup biasa aja, grup WhatsApp biasa. grup WhatsApp biasa, saling kenal karena khusus untuk para admin. Tapi ada lagi orang-orang yang lain. Pada akhirnya ada kesepakatan menjadi sebuah komunitas. Komunitas dan memiliki arahan yang jelas. Ketika pemilihan namanya pun dulu sempat ada yang namanya komunitas admin sosmed. Komunitas admin sosmed. Ada lagi pilihan nama yang lain yang so ke Inggris-Inggrisan gitu kan. Padahal orang Sunda. Ada orang Sunda mah ya Inggris-Inggrisan, linggis-linggisan. Mangga linggis cari aja enggak. Ada lagi yang bersikapnya nawarin tentang Persib. Oke. Tapi ada lagi beberapa orang yang menolak. Saya akun bukan tentang Persib. Saya kontennya lawak, bodor, jokes. Oke. Berarti saya mesti keluar dari komunitas ini. Oke. Saya tentang berita. Pada akhirnya dirubahlah semuanya. Emang mayoritas di Sadulur ini tentang Persib. Tentang seputar bobotoh, keluh kesah bobotoh. Tapi ada juga member yang bukan memiliki akun tentang Persib. Makanya dibuat, ya jadilah Sadulur. Karena tujuannya satu, mempererat silaturahmi. Kalau di Sunda itu, kalau silaturahmi erat itu ya mesti jadi dulur. Oke, mempererat silaturahmi itu biasanya orang Sunda atau bahkan orang sedunia manapun, salah satu medianya bukan selalu akun media sosial, tapi dengan kopi. Ya, ingat kopi, santri. Ingat nyuci, ingat Fruits Laundry. Ingat dahareun, ingat Kantin Rai. HP. Daripada nyok HP kayak ditur nyari HT. Mending gawe. Oke, nah selain tadi Kang PD yang bikin sebelum jauh masuk ke Sadulur, apa sih yang bikin jatuh cintanya Kang PD kepada Persib? Apa sih yang bikin sampai falling in love gitu kan, menjadikan Persib itu menjadi istri yang pertama? Sebenarnya mah saya nggak cinta ya ke Persib. Tapi Sing lebih ngalung kita cinta. oke. Cuma nyaah. Eta jero. Dalamnya. Jero. Nggak cinta sih cuma nyaah gitu kan. Karena cinta itu sesaat lah. Oke, gitu. Kalau kasih sayang kan selamanya. Asik. Nah, apa yang bikinnya anak ke Persib? Pertama garis keturunan juga itu jelas ya. Oke, ada apa ya? Ya dari kolot-kolot dari atas atasnya sudah pada pecinta Persib juga. Orang tua saya itu istilahnya gegedug lah ya. Gegedug bobotoh di Subang. Oke. Ketularan jadinya ada garis DNA di sini. Dan saya itu salah satu orang kampung. Kalau liburan sekolah itu pengen ke kota besar. Di antaranya lah yang paling dekat adalah Bandung. Tetanggaan. Dengan Ngagulutuk di Subang namanya. Dan alasan ayah waktu itu, kalau nilai rapot kamu bagus, hadiahnya adalah nyetadion. Dan saya termotivasi untuk nilai rapot bagus. Karena pengen diajak ke Bandung. Jadi kayak lagi kayak gitu ya. Kayak ngalajo Persib. Awalnya bukan Persib, tapi nyetadion bukan apa? Pokoknya mau ke Bandung. Oke. Karena kalau udah nyetadion, itu nginep di Bandung di penginapan, besoknya jalan-jalan. Asik, kan di renteng. Naik kuda di Ganesha. Kabur binatang nyerokeun banget. Pada akhirnya udah berapa lama yang dipinta itu bukan ke Bandungnya, tapi pengen nyetadionnya. Itu yang dari sekian banyak kegiatan kalau liburan di Bandung tuh yang menjadi magnet Kang Pidi itu urusan nyetadion. Jadi ke situ ya. Jadi nyetadion pertama Kang Pidi nonton di mana? Siliwangi, legend ya. Legend. Pahlawan apa tuh ingat? Eta nu aya mau. Atau diceritakeun. Diceritakeun eta mah berdarah-darah urusannya. Darah. Itu pertama kali nonton tahun berapa tuh? Umur berapa tahun nonton di Siliwangi?
Di Siliwangi itu sekitar tahun 98 ya. 98. Pertama kali nyetadion tuh di Siliwangi 98. Iya, 98. Dan masih ingat ketika diajak ke sana, Jeung si bapak hari teh. ya jelas sama ayah. Cuma nggak pernah sama ibu, Hah? sama si mama nggak pernah. Pernah, nah, Seumur itu dia. hidup nggak pernah. Nggak pernah nyetadion jeung si mama. Jangan pernah. Nanti kalau udah aman mah dibawain si mamana. Semoga segera nanti bisa nyetadion lagi ya. Nggak usah nunggu lama-lama lah si corona si Copi segera parahin. Karena bisa nyetadion deui. Ngara si Kang Pidi bisa bawa mama salajo nyetadion. Nah, pertama kali nyetadion masih ingat sih waktu itu tiket masih seharga sekian ribu rupiah. Oke. Masih sekian ribu rupiah. Tapi karena nggak tahu jumlahnya, cuma lihat bacaannya ya, angka nominal segitu, cuma dapat tiket dari ayah, masuk udah aja. Pertanyaan kurang Ki, si bapak hari itu beli tiketnya ke Tantara atau ke poker? Nah, perkara itu perkara itu saya nggak tahu. Cuma yang diingat gini kan, yang jadi pertanyaan saat ini, nanaonan orang jauh di Subang, bawa tiket, tapi batur, mere rokok sabungkus, asup, bisa asup lobaan. Eta. Dengan yang ke loreng, tapi nggak tahu ya, itu mau disebutkan itu apa. Pokoknya mah aparatur pemerintah yang loreng. Oke, ya, ayahnya Barito. Sekarang mah insya Allah nggak ada. Nggak ada. Apa namanya? Itu kan cerita baheula. Cerita baheula ada ya seperti itu. Gitu. Soalnya orang kita lama lihat gitu. Tapi jadi kebiasaan saya. Oh, kumaha itu dah? Ketika waktu saat itu ayah dipercaya mengurus sebuah ormas, nggak bisa nonton Persib lagi karena sibuk di ormas tersebut. Organisasi ya. Saya berangkat sendiri ke sana, nggak punya tiket, nggak punya apa. Beli ke kios kelontongan, beli rokok, ngasihin bisa masuk. Oh, jadi beli rokok. Beli rokok. Tiketnya kudun gitu. Oke, jadi sejak kecil ya Kang Pedi kemudian bisa menjadi jatuh cinta kepada Persib dengan sejumlah ragam cerita dan ada influencer ya, Bapak gitu. Dan dengar-dengar Kang Pedi juga pemain bola, teletik mah dengan kakak kembar almarhum katanya, gimana ceritanya itu? Kalau pemain bola sih saya pemain bola kawakan. Guys, ceritanya nih, jadi saya ini tuh pemain bola kawakan dari Kebon Awi maksudnya kawan. Jadi gini ya kan saya itu orang yang paling sombong salam dunia. Catat. Kayak ditulis malaikat enggak sih? Ih, ampun Pak. Kalau saya itu karena dulu punya kembaran. Oke. Nah, sekarang ya nggak usah diceritakan. Dia pemain bola. Kalau dia serius kayak kalau sekarang ada akademi lah kan. Kalau saya cuma ada di pinggiran lapang. Jadi dari mana ngomongnya? Ketika yang lain bilang masuk, saya cuma ngeledek kakak aja. Blabuk sia. Masukkan ke dia ya. Palingan bobotol. Jadi jika bakal bobotoh dan pemain itu beda. Beda porsi. Beda posisi. Jadi bobotoh mah lebih jago menjadi komentator ketimbang aktor. Ketimbang jadi aktor. Ketika saya main bola ternyata Tebicus. Itu bedanya antara provokator, komentator dengan aktor. Baik provokator maupun komentator, cangtan tuh becus lamun jadi aktor. Nah, kalau Teh Noi itu gimana ceritanya? Bisa sampai jatuh cinta ke Persib, dengar-dengar kan bukan orang Bandung juga nih, gitu kan? Terus kemudian sampai kemudian ikut-ikut terlibat dengan teman-teman sadulur, itu gimana ceritanya Teh Noi? Jadi awal mulanya bisa suka sama Persib tuh dari kakek ya. Oke, tuh ini urusan gen lagi deh, wah ya, virus tuh, genetik ini mah. Jadi nanti jangan-jangan nanti ada orang-orang yang berdarah biru semua. Persib. Berdarah biru, orang Bandung mah kabeh oke. Rata-rata gitu kan para pecinta Persib, jangan-jangan kalau di tes DNA darah biru semua. Para pecinta Persib. Lanjut Teh. Dari kakek itu dari liga awal tuh kalau nggak salah tuh. Tahun berapaan tuh kira-kira? Masih SMP. Masih SMP. Kalau masih SMP berarti aku masih SD kayaknya ya. Menolak tua. Lanjut.
karena sering muternya pas bagian Persib, Persib terus sampai itu. Kalau Bapak orang Sunda atau bukan? Bukan. Bukan. Orang mana? Orang Jawa juga. Orang Jawa tapi mencintai Persib. Persib. Wow, keren. Karena Persib bukan hanya milik orang Sunda ya, Iya. milik warga dunia. Persib milik warga dunia. Salam dunia. Salam dunia dan akhirat insya Allah. Dari situ saya mulai menyukai Persib. Oh. Terus ada tujuan, Hmm. ada tujuan pengen buat nonton ke stadion. Oke. Pertama kali umur berapa tahun nontonnya stadion Persib? Lulus SMP. Lulus SMP. Cuman belum dapat izin dari orang tua. Oke. Akhirnya saya kerja Ah. ke Jakarta. Sengaja niatnya bukan kerja sebenarnya mah. Enggak, nyari uang dulu buat Oh. bekal ke stadion. Wah, edan perjalanan aja Dulu SMP di mana sekolah? SMP di MTS Maksudnya di Bandung? Oh di Lampung? di Lampung. Di Lampung. Nah, di Lampung lulus langsung ke Jakarta. Lulus SMP, Iya. kerja di Jakarta, Kerja di Jakarta. ngumpulkan duit, jangan lagi aja stadion Persib. Hai Gleser pernah. Cuman alasannya bukan di stadion. Apa? Mau mengunjungi mama. Mama ada di Jakarta kan. kerja juga. Oh, oke. Alasannya Teta. Alasannya ke bos itu. Padahal bablas ke Bandung. Oh. Dulu kerja apa tuh? Waktu tamat SMP itu? PRT. Oke, sengaja ya. Iya. Yang penting mah dapat bisa beli ongkos tiket dan segala macamnya buat ke stadion. Ya. Wih, keren. Ini perjuangan anak. Perjuangan. Di mana lebih kalian tuh, Pit? Betul. Kerjanya beda. Lebih kaki. Ini soalnya ini terencana bisa, Pit. Ya, yang jadi lebih keren tuh bukan orang Bandung asli Iya, gitu. Bukan orang Sunda. Bukan orang Sunda asli. Soalnya kan gitu kan Persib seolah-olah identik dengan Sunda ya. Iya. Padahal Persib milik dunia. Iya. Persib milik dunia. Ini Noi yang orang Lampung yang notabene garis keturunan secara darahnya adalah dari Jawa. wilayah Jawa bisa jatuh cinta kepada Persib. Ini menandakan bahwa Persib bukan milik orang Sunda, Iya. tapi Persib milik dunia. Dunia. Gitu. Akhirnya ini yang kemudian penting yang kita bongkar. Sadulur. Ini kata kunci. Kenapa? Karena konsep dan gagasan hadirnya sadulur adalah ya menjadi dulur, bukan jadi batur. Betul Kang Bik? Betul. Nah, Kang yang Teh Noi rasain ketika ada bersama teman-teman bobotoh Persib, kemudian terlebih dengan sekarang gabung dengan teman-teman sadulur, apa yang Noi rasain sampai ke nepikeun ka apa ya ngebela-belain banyak hal lah gitu, mengorbankan banyak hal lah kurang lebih seperti itu. Yang utama tuh nyaman. Oke, rasanya kenyamanan. Keluarga kedua di sini. Oke, kenyamanan, keamanan. Nyaman sama aku. Jangan lupa subscribe, like and share. Oke, lanjut. Kenyamanan. Ya. Terus? Nyaman terus menemukan keluarga kedua di sini. Oke, ada second home ya, ada rumah kedua, merasa punya rumah lagi ya. Walaupun beda daerah gitu kan, beda daerah. Yang penting satu arah. Sadulur. Iya. Oh, jadi merasakan bahwa ada yang yang sama saya juga gitu ya. Ini apa sih mencintai itu bukan hanya saya gitu kan. Nah yang ditanyakan gini, Teh Noi, apakah hanya Teh Noi yang misalnya dari Lampung tuh benar-benar ke Pulau Jawa mungkin ya untuk menonton Persib itu? Banyak. Pada saat itu sendiri? Saya sendiri. Sendiri? Saya tidak pernah ikut distrik. Oh, pernah. Jadi pure aja sendiri Ya. gitu. Tapi setelah masuk ke Jakarta untuk hoyong stadion gitu ya. Nah itu ada teman juga nggak? Atau blank gue sendiri gitu? Emang nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Ngolahan. Sorangan? Tapi kayak dari mana? Kayak dari mana Fit? Kacau ya dan ini pejuang ini warrior ya. Bobo ini Wonder Woman deh. Kalau di negeri Konoha ini Tsunade lah. Oke ya. Oke. Keberapa nih? Bobo ini keturunan Shinobi oke kan. Nyolangan, nyolangan. Wanian bisa. Tapi setelah itu mulai mungkin ada teman gitu ada. Iya. Dari situ kita
menemukan teman baru. Setiap berkunjung ke Malang pasti ada teman. Jadi saya mau doli ya. Nah oke, Kang Bedi, bisa cerita lagi nggak tentang Sadulur itu seperti apa dan bagaimana, dan mimpi Kang Bedi sendiri tentang Sadulur, khususnya teman-teman Bobotoh Persib ya, yang mencintai dan menyaahi Persib, yang nyaah ke Persib, itu seperti apa harapan Kang Bedi, atau ceritanya gimana? Kalau untuk tujuan jangka panjang ya, jangka panjang ini Saya naon kayak ngobrol ke jangka imah kita naon. kasih lantai kan. Kalau untuk jangka panjangnya simpel sih ya, ya ini terus ada komunitas tanpa ada kepentingan apapun. Yaitu Meminimalisir kepentingan lah sebenarnya ya. Kepentingan pasti ada Iya, ya, tapi menjadi kepentingan bersama lah ya. Oke, kepentingan bersama, memperjuangkan bersama. Bersama. Jadi untuk duduluran Ya. itu. Kalau jangka pendeknya kita akan mengarah Sadulur ini menjadi kekuatan atau kekuatan komunitas yang ada di dunia digital. Oke. Karena masyarakat Spesifikasinya di media sosial. media sosial. Karena apapun itu platformnya, apapun itu medianya, sosmed pasti menjadi senjata utama bagi Sosial masyarakat. ini. Untuk saat ini. Apalagi sekarang stay at home dan Ya, sebagainya, iya. yang sering diakses pasti sosial media. Oke. Tapi belum ada nih komunitas yang bisa menyuarakan satu arahan yang jelas. Oke. Entah misalnya satu aja ya, misalkan mesti diam di rumah. Itu kan mewakili. mewakili. Hmm. Coba kalau sekarang ada punya kekuatan cyber, kekuatan digital, semua admin menyuarakan diam di rumah. Ini kan semua admin belum ada yang ke arah sana. Oke. Masih ada kepentingan pribadi, ada yang lainnya lah ya. Iya. Nah, untuk jangka pendek ini Sadulur punya arahan ke sana. Apapun isunya, ini mesti jadi kepentingan buat masyarakat halayak yang banyak. Jadi semuanya menyuarakan dan Satu ini suara. satu suara menjadi kekuatan. Nah ini yang menarik dari apa yang disampaikan Kang Pedi atas nama Sadulur itu adalah bahwa tidak melenceng dari aturan agama yang dilakukan beliau itu. Kenapa? Karena dalam ajaran agama manapun pada dasarnya selalu mengedepankan kepentingan bersama, ketimbang kepentingan pribadi. Ini apa yang harus kita underline, garis bawahi. Ini yang harus kita garis bawahi dan mungkin bisa menjadi inspirasi buat kita bagaimana kita semua, apalagi dalam kondisi saat ini sedang saum berpuasa, ini bisa menjadi inspirasi buat kita bahwa oh ya, kepentingan bersama itu jauh lebih utama ketimbang kepentingan pribadi. Ini barangkali kebaikan yang bisa kita ambil hikmah di obrolan salah satu selesai obrolan masih lama gitu kan. Jangan lupa nih subscribe. Perjalanan masih panjang. Buka puasa silakan kere, tenang. Dan nu ada moal kabur, nu ada bakal tepat waktu, yang tidak tepat waktu cuma kamu. Keras permainan. Oke, lanjut Kang Pedi. Apalagi yang mau disampaikan? Harapan-harapan Kang Pedi dengan Sadulur itu seperti apa? Ya, harapan yang paling terdekat sih mengajak juga ya. Oke. Buat admin-admin akun sosmed yang lainnya untuk bergabung di Sadulur agar menggalang kekuatan yang sama. Itu bisa bermanfaat bagi halayak banyak. Untuk harapan selanjutnya agar masyarakat bisa dapat satu informasi yang jelas, agar bersikap di kehidupan sehari-harinya, informasi bisa dapatkan di sosmed. Oke, nah sejauh ini yang sudah bergabung dengan teman-teman Sadulur, para admin-admin yang di warna Persib itu, gimana respon mereka? Untuk saat ini alhamdulillah semuanya kompak, responnya agresif juga. Ketika ada kesepakatan bersama, bergerak semuanya, Sampai di sini saya melihat. Contoh konkret bergerak bersama itu seperti apa misalkan? Contohnya, ketika sekarang May Day. Oke, hari ini, oke. Hari May Day, selamat May Day dunia. Hari yang merayakannya. Ya, Hari Buruh kita itu punya satu isu. Apa itu? Isunya tentang Hari Buruh. Kok kenapa sih para buruh sekarang banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan, tapi tidak diberikan kompensasi yang seimbang dengan pekerjaannya. Isunya satu.
menuntut agar pemerintah mencabut jelas status darurat secepatnya. Oke. Itu tadi ya yang obrolan kemarin. Siapa yang ngunci? Ulah poho muka kunci. Kan udah disebutkan kuncina. Lockdown kan berarti dikunci. Iya. Sanu kuncina. Kade orang nepikeun ka poho muka kunci. Rek nepi ka iraha rek ditutupan. Urang kudu dobrak wae. Nanti mah kita dobrak bersama. Kalau memang pika sebelen mah dobrak. mun udah ada kepentingan, ternyata lockdown ada kepentingan pribadi, wah iya piomongan. Tapi selama lockdown itu memang adalah untuk kepentingan bersama, keselamatan bersama, kesehatan bersama, fine. Oke, kita ikutin. Tapi lagu geus kanyahoan. Wah, udah kandus nih ada kepentingan pribadi, terlana. Nah, itu. Jangan sampai ya. Ingat kepada yang kunci, jangan lupa buka kunci. Iya. Oke, terus apalagi program-program yang Kang Fidi dengan teman-teman sadulur dan yang lainnya dilakukan? Kalau untuk kedepannya kita sih pengennya kopdar ya, kopi darat. Oke. Karena masih ada beberapa admin yang tinggal bukan di area Jawa Barat. Oke. Ada di luar pulau. Wow. Gitu. Apalagi ada yang di luar negeri. Oh. Yang negeri ada satu Pendeheran Eud. Enggak. Mau bisa sosmed Tante. Bisa udah bisa ya sosmed. Nah, ini akan diingatkan kepada para admin akan kopdar akbar ya. Kopdar Akbar. Insya Allah segera akan diadakan Kopdar Akbar sama teman-teman tim sadulur. Karena pada dasarnya kita semua adalah dulur. Dan ini pun mengundang semua followernya. Oke. Termasuk para follower. Udah ada berapa follower? Jutaan? Ya satu akun aja kan sampai puluhan ribuan. Wow. Belum yang lainnya. Wow. Jadi kita bukannya Mau main di stadion tuh, daripada masyar sama. jadi tujuannya sih kita cuma siapa follower yang mau kenal dengan para admin, Oke. yuk ikut kopdar. Oke. Gitu aja. Jadi Karena open source yang terbuka ya. terbuka. berkenan. Yang berkenan. Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan kalau sekarang, dan ini digratiskan. Ini digratiskan semuanya viewer buat ajang silaturahmi aja. Gitu. Tadi lamun teu lockdown rencana di mana kopdarna tadinya? Rencananya sih kita udah ada kerjasama dengan satu hotel. Oke. Woi, juara. Itu Di Zimbabwe hotelnya. masih di Bandung juga. Di Bandung juga. Di Bandung juga. Bisa mau di Zimbabwe. Kurang ngilu. Udah dikasih juga kan Hmm. buat free-nya dan sebagainya. Cuma karena situasi kayak gini, pihak yang nge-support ngebatalin. Oh. Yang nge-support ngebatalin. Iya. Tapi kita nggak up ke para admin yang lain. Takutnya para admin yang lain juga kecewa. Oke. Cuma hanya beberapa admin yang tahu. Jangan lupa kepada Fruiters, siap-siap nanti ada kuis di akhir acara ini. Siapkan pertanyaan terbaik, jawaban terbaik, atau bahkan mungkin cerita terbaik, cerita seputar pengalaman Fruiters nyetadion, atau bahkan pengalaman Fruiters menjadi Bon Jovi. Boleh. Misalkan orang kali kerja di Bon Jovi nepi ke kakeuh gara-gara Persib Erik paling dialungkeun eta kursi karena TV. Wah, keren eta keren. Cara aya dong gitu. Aya kan seukur nyiduhan mah loba lah. Nyiduhan TV-nya aya eta mah semirang manghian. Ngan nepikeun ngalungkeun kursi ka TV eta teh manghian urang. Ngabalangkeun remat mah loba. Coba ngabalangkeun mitoha can aya. Ngabalangkeun pamajikan gara-gara keok ada TV dialungkeun can aya. Eta urang mah yang ngandongeng gara itu lah. Nyiduhan karena TV masih kene mainstream lah. Mainstream. Nyeblokeun Cikopi karena TV mainstream kene. Ngalungkeun remote karena TV mainstream kene. Tapi ngalungkeun mitoha karena TV ieu nu ditayangan urang. Kade ulah gitu teh. Bahaya, lu geus ge bawa balik. Bisa diberi warisan. Tapi gini nih, ini kan buat Tekno ini. Tekno itu kan di KKP official ya. Iya. Itu teh tentang apa sih? Berita. Berita tentang Persib. tentang Persib itu. Tapi kadang suka diselingin buat bercandaan atau kita dalam hal mengkritik. Mengkritik siapa? Mengkritik pemain, manajemen. Oh. official. Termasuk PSSI? Ya. Oh, jadi kemana apapun yang terkait dengan urusan sepak bola, baik secara langsung dan tidak langsung, yang dikelola di admin sama Tekno itu diantaranya untuk
memberikan asupan gizi melalui sejumlah kritik-kritik yang membangun tentunya ya, bukan hanya sekedar nyinyir ya. Iya. Oke, keren. Di Sadulur ke arah sana juga ada. Kalau untuk di Sadulur itu kan tujuannya satu. Oke. Kalau punya satu isu dan menjadi kesepakatan bersama itu mesti di-share oleh semuanya. Tapi dengan catatan konsep dan materi Clear. masing-masing akun. Berbeda. Oke. Berbeda. Cara penyampaiannya. Penyampaiannya. Tapi yang penting Esensinya sama. Esensinya sama. Oh. Seperti KKP official, Ya. dia kan berupa breaking news ya, Ya, tentang oke. Persib Hmm. gitu. Kritiknya juga berarti dengan Hmm. muatan-muatan reportasi. Ya, Oke. Pola penyampaian komunikasi seperti itu. Ada lagi rekan kita akunnya cuma nge-share foto-foto cewek gitu Oke, kan. iya. Misalkan bobotoh di-share, Ya. di-repost. Mungkin ada listennya. List ya gitu. Tapi dengan konsep yang dia yang Kurang berbeda. yang mau diposting-posting buat kurang mah. Nggak tertulis. Dicium heula. Crossing Jabar bahaya. Nah, mungkin teknologi lebih ke apa sih, reportase ya, reportase. Jadi apakah itu sumbernya tuh dari emang ada reporter di Ya. jalanan, atau emang apa ya, emang melihat isu yang ada aja gitu, atau seperti apa? Cara memaintain isunya gimana sampai bikin news kayak gitu? Kita nyari dulu bahannya. Oh, googling ya. Googling dulu. Kita saring-saring dulu, Ah. apa enggak. Hmm. Kalau emang udah fix bener, Ah. baru kita bisa buat apa itu? Diposting. Diposting. Nah ini nih yang keren. Jadi buat saudara-saudara, buat para footer sedunia akhirat, kalau mau ngeposting apapun tetap harus disaring. Iya. Kalau sudah disaring, insya Allah bunyinya pun bakal nyari. Anu sare oge bakal nyari. Ya, biar tidak pada kering. Nah, Gitu. Ini keren. Jadi karena akhirnya kita belajar dari teman-teman Sadulur ini dan teman-teman Bobotoh ini adalah bukan hanya sekadar kita tetap stay home, tapi ada hal yang lain. No hoax. Nah, itu. Jangan sampai menjadi penyebar hoax, nggak baik buat kesehatan ya, nggak baik. Nanti gigi kamu rapuh. hubungannya Oh, can nyambung nggak? Gitu. Ya pada intinya mungkin dengan adanya Sadulur ini adalah membuat satu suara untuk kepentingan bersama. Nah, Gitu ya. satu suara untuk kepentingan bersama dengan niat lillahi ta'ala. Juara. Karena ini yang susah sebenarnya. Karena bisa jadi kita melihatnya di aspek yang lain, bahwa jangan-jangan iman yang perpecahan deui. Iya. Nah, itu gimana menanggapi itu? Ongkoh misalkan ketika orang sudah sibuk dengan masing-masing imahna, terus tiba-tiba kamu bikin imah sorangan, tapi gue ngahi ke imah mana? Oh, imah rek monopoli ya. Nah, kumaha tah? Menanggapi jika ada yang seperti itu, atau ada yang menanggapi seperti itu? emang banyak. Oke, nah gimana Kang Pidi menyampaikan itu ke teman-teman? Ketika ini dimulai dikumpulkan para admin, emang banyak yang menolak. Saya followernya lebih banyak. Oke, pagu-lagu. Kemudian antusias followernya saya lebih tinggi. Oh, insight-nya lebih keren. Saya lebih keren, traffic akunnya lebih berkualitas. Oke. Tapi ketika sekarang ditawarkan, malah menarik Sadulur mesti ikut ke dia. Oke. Tapi karena ini jalannya naluriah, Oke. duduluran bareng-bareng, dia sendiri yang dieliminasi oleh teman-teman. Oh. Seleksi alam. Seleksi alam lah ya. Pada akhirnya ketika dieliminasi oleh teman-teman, dia sendiri membaur, mengikuti arahan yang ada. Jadi sebenarnya Sadulur itu bukan ingin bikin kerajaan di antara kerajaan, Iya. tapi lebih kepada apa ya? Kalau saya melihatnya, ini pikiran saya ya, dia sekadar mengingatkan sih sebenarnya, mengingatkan bagi teman-teman yang sudah punya followernya banyak, jangan sampai mengingatkan ini loh ada kepentingan bersama yang harus diperjuangkan bersama. Itu yang kemudian penting untuk dipropagandakan, penting untuk ditebarluaskan. Jadi bukan hanya sekadar isuk jadwal Persib, hey Raja Barong, lain nggak seperti itu. Tapi ada muatan-muatan nilai-nilai yang lain yang harus diperjuangkan bersama. Misalkan menyampaikan jadilah bobotoh yang baik dan benar, misalkan ulah
ingin hoax misalkan ya, terus jangan ulah nyampah, selain nonton Persib, misalkan waktu sholatnya sholat, misalkan juga gitu berenya. Arahan-arahan ke sana ya. Yang itu berharap dari sadulur itu arahan-arahan yang mengarah kepada kebaikan bersama dan kepentingan bersama itu juga disosialisasikan juga sama tim-tim yang lain kayak gitu kan. Iya. Gitu. Intinya kepada itu juga sih. Oke, nah ini yang penting dari ajakan dari ajakan Kang Pidi atas nama Sadulur dan juga teman-teman admin Persib yang lainnya adalah bagaimana kemudian kita bijak dalam menggunakan media, bijak menggunakan media karena setiap orang tuh punya potensi menjadi followernya banyak, ya kan? Bisa lah, ada yang puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan bahkan ya. Tapi pertanyaannya mau dibawa kemana follower itu? Apakah dibawa kepada jalan kebaikan atau keburukan? Nah ini yang harus kita belajar dari teman-teman agar tetap menggunakan media itu secara bijak, bijak sana, bijak sini. Jadi nanti kesana kesini, gitu. Ya mungkin ini sebelum ini sebelum nanti ditutup dan sebentar lagi kita akan kuis, ada kuis. Nah barangkali ada hal-hal yang mau disampaikan Kang Pidi atas nama Sadulur, silakan. Ya, saya dan Teh Noi atas nama Sadulur hanya 2 ajakan saja. Yang pertama buat para pengguna sosmed, tolong hentikan tindakan hoax. Oke. Itu saja. No hoax. Kedua, mari bersama-sama dengan Sadulur kita galang kekuatan untuk kepentingan masyarakat banyak. Woi, keren. Saya semakin nyata. Hidup Persib! Hidup! Oke, jangan sampai walaupun situasi sekarang lagi lockdown, kita stay at home semua, akhirnya kita fokus di media sosial, di HP gitu kan ya. Jangan sampai kita menjadi bagian dari orang penyebar hoax, karena itu tidak baik buat kesehatan gigi. Oke? Oke, Prutan Sedunia, jangan lupa like, subscribe, dan share. Ikuti and follow. Dua double. Ini ada akunnya Kang Padi, ada akunnya Kang Pidi, ada akunnya Teno, yang kurang mata penting. Tapi akan ditulis ke. Oke, mudah-mudahan apa yang diperjuangkan Kang Pidi dan teman-teman atas nama Sadulur, sebagaimana yang diperjuangkan, mudah-mudahan mendapatkan kebaikan. Terlebih hari ini kita berada pada bulan puasa, bulan Saum, insya Allah juga mendapatkan bulan keberkahan. Insya Allah yang diperjuangkan teman-teman semua yang ada di seluruh penjuru dunia hingga di akhirat ada dalam kebaikan dari doa Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mungkin sekian aja buat para Pruters. Jangan lupa juga ya setelah ini kita ada live quiz. Oke, ada live quiz. Jadi tadi yang itu cerita tergokil bukan nama. Jadi kita nanti jadikan pemenang dan juga ada quiz pertanyaan seputar obrolan kita tadi. Ya, soalnya ini keren giveaway-nya juga apa coba? HP. Lain HT tapi Hapura. Yang dibaginya HP bukan HT. Insya Allah ada 3 untuk ya? Ya, untuk pemenang, untuk hadiah utama kita ada tiga buah smartphone. Ya. Smartphone. Nanti kita undi di akhir. Oke. Jadi episode kita. Ya, jadilah karena kita sekarang semua sadulur gitu kan ya. Biar cukup hari ini kita main HT mah nanti aja. Oke, Pruters Sedunia. Saya Ami. Saya Noi. Saya Pidi. Saya Padil. Ucapkan terima kasih, selamat berbuka saum. Semoga hari ini menjadi saum terbaik kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat berbuka saum.